Bip, suara smartwatch Miles yang menerima sebuah pesan. Dia lalu melihat sekilas jam tangannya tersebut, yang memang telah diset secara otomatis 20 menit sebelum. Masih ada waktu 20 menit. Apa ada pesan yang ingin kamu tinggalkan pada putriku? Kamu sudah merawatnya sejak bayi. Aku berhutang jasa padamu, Sophie. Pria itu berlutut di depan Sophie. Hatinya tidak kuasa melihat wanita yang duduk di hadapannya itu menangis. Enna, dia sudah tumbuh besar sekarang. Dia menjadi gadis yang cantik, persis seperti istrimu. Sophie berhenti sejenak, lalu melanjutkan kembali. Aku dengar dia akan menikah minggu depan. Seandainya aku bisa menemaninya di hari bahagianya. Ia menyeka matanya yang basah. Katakan padanya aku sangat mencintainya. Terima kasih, Black, karena telah memberiku kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Miles memandang wajah Sophie. Sama-sama, aku akan melakukannya dengan cepat, Sophie. Jadi kamu tidak akan merasakan sakit. Ia lalu berdiri kembali. Memutarkan bola matanya ke atas, Miles berusaha menahan air matanya. Beberapa detik kemudian, pintu kamar Sophie didobrak oleh Hendrik dari luar. Teriaknya ketika melihat ada pria lain di kamar istrinya tersebut. Dia mengeluarkan untuk menembak ke arah Miles, tapi tembakannya meleset. Semuanya terjadi begitu cepat. Miles melindungi Sophie dan bersembunyi di balik tembok. Keluar kamu, Black! Teriak Hendrik sekali lagi. Beberapa bodyguard yang berdiri di belakangnya mulai bersiap mengeluarkan bila Black melakukan perlawanan. Miles melihat ke jam tangannya. 15 menit sisa waktu. Dia harus secepatnya menghabisi nyawa Sophie sebelum habis waktunya. Jika tidak, kode di dalam chip akan otomatis dan semuanya akan sia-sia. Beberapa jam sebelumnya, setelah mendengar berita dari Haris, Wibowo yang tengah sibuk dengan file-file di kantornya segera bergegas menuju ke markas Pak Yuda. Wibowo, mengapa kamu kemari? Tanya Pak Yuda yang shock dengan kehadiran laki-laki itu di sana. Mantan bodyguardnya ini akan menikah di akhir bulan. Sebenarnya dia tidak perlu pergi langsung ke lokasi. Bisa saja ia mengirimkan anak buahnya dan memberi instruksi pada mereka melalui tower komunikasi. Ini sudah menjadi tugas saya, Tuan. Izinkan saya untuk menjadi bagian dari misi ini. Ucapnya tegas. Pak Yuda menghela nafasnya. Meletakkan kedua tangannya di pundak Wibowo, ia berkata, "Tolong bawa pulang kedua anakku. Aku percaya padamu. Dan ingat, kamu juga harus kembali." Baik, Tuan. Wibowo memberi hormat pada Pak Yuda. Duduk di dalam pesawat tempur, ia mengacungkan jempolnya pada atasannya itu sebelum take off. Vicky, terus awasi mereka. Bagaimana situasi di 3 lokasi yang lain saat ini? Haris bertanya. Jari-jari tangannya tidak bisa berhenti karena gelisah. Ketiganya saat ini sedang dalam mode. 2 dari bosnya sudah melakukan penyerangan. Lokasi mereka juga jauh dari kota, jadi menurutku masih aman untuk sekarang. Sementara untuk lokasi ketiga, mereka berada di laut, sama seperti lokasi keempat. Pasukan kita akan menanam di markas mereka. Vicky menjelaskan pada Haris situasi mereka saat ini.
Mereka sedang berada di dalam pesawat Cessna menuju ke lokasi keempat. Apa kamu sudah mendapatkan informasi tentang identitas ketiganya? Aku perlu detailnya sekarang juga. Oke, aku akan mengirimkannya padamu sekarang. Vicky menekan tombol klik. Haris melihat ke layar handphonenya dan membaca seluruh detailnya. Ia mengerutkan kedua alisnya. Apa? Bos keempat adalah seorang wanita? Iya, namanya adalah Sophie. Ucap Vicky yang masih fokus dengan laptopnya. Andre segera menolehkan kepalanya. Ia melirik ke layar laptop Vicky. Cek kemungkinan untuk menghack chip itu. Sekarang, jantung Haris mulai berdetak kencang. Bagaimana bisa bos keempat adalah tante dari istriku? Aku ingat wajahnya. Dia adalah orang yang memberitahuku seluruh lokasinya. Ini artinya dia tahu tentang misi ini. Batin Haris. Andre dan Vicky keduanya terus berusaha mencari solusi bagaimana cara untuk menyelamatkan Sophie daripada menghabisinya. 5 menit berlalu. Haris, ada satu cara. Vicky hampir terhentak dari duduknya ketika ia berhasil mencari solusi. Cepat, katakan padaku. Tapi kemungkinannya hanya 5%. Itu lebih baik daripada 0. Setidaknya kita harus mencoba. Vicky mengangguk, setuju dengan ucapan Haris. Dre, aku membutuhkan bantuanmu lagi untuk membuat virus baru. Selebihnya biar aku yang membereskannya. Andre menganggukkan kepalanya. Melihat kejam tangannya, Andre berkata, 10 menit lagi kita akan tiba di lokasi. Wibowo dan pasukannya sudah mulai bergerak dengan pesawat tempur. Ayahku juga sudah mengirim 3 kapal untuk penyelamat dan 7 perahu pelaton ke lokasi. Bagaimana dengan pasukanmu? Tanya Andre pada Haris. Markasku dekat dengan 3 lokasi yang lain, jadi mereka standby di sana. Akan memakan waktu bila aku mengirim mereka ke lokasi keempat. Untuk saat ini, aku telah mengirimkan orang kepercayaanku untuk menyelamatkan Andrea dan Sophie terlebih dahulu. Berdiri, Haris sudah siap untuk turun ke kapal, diikuti Vicky dan Andre. Ingat, kalian juga harus mengumpulkan data dari kapal yang lain. Andre dan Vicky keduanya menganggukkan kepala. Andre memberikan sebuah flash disk pada Vicky di mana di sana sudah terdapat virus yang baru. Tugas akhir yang paling penting sekarang ada di tangan Vicky. Siap untuk menjatuhkan. Air Force One requesting permission to drop the. Dari kaca pesawat, Wibowo melihat 3 kapal di bawah mereka yang seukuran 3 kali lapangan sepak bola. Request granted. Wibowo menjawab menggunakan headset aviasinya. 1. Dijatuhkan ke salah satu kapal di sebelah kiri, membuat sebuah ledakan yang besar di dek kapal. Untuk kapal yang utama, kosongkan jalannya. Beberapa menit lagi akan ada pesawat Cessna yang mendarat. Ayo, kita habisi mereka. Woho, ini baru bos kita. Salah satu pasukan Wibowo tampak excited. Hati-hati kepalamu guys. Wibowo mulai menyerang salah satu pesawat jet musuh di udara. Bos, selamat ya atas pernikahanmu. Aku dengar calon istrimu sangat cantik. Woi, jangan ganggu bos kita. Dia sedang menangkap penjahat. Ya, dia sangat cantik. Kalau kalian ingin datang ke pernikahanku, pastikan kalian tidak hari ini.
Sekarang, ayo fokus bekerja. Terus mereka. Wibowo memperingatkan pasukan unitnya. Oke bos. Yiha! Salah satu anak buahnya sangat bersemangat pesawat musuh. Kelihatannya Wibowo sudah membuat jalan untuk kita landing. Andre berkata ketika ia melihat ada beberapa jet tempur di sekeliling mereka. Satu unit tentara telah menunggu kedatangan Haris di dek. Tuan Haris, salah satu dari mereka memberi hormat padanya. Kawal mereka. Haris berbicara sedikit keras karena suara jet tempur yang menyulitkan mereka melakukan percakapan. Mengangguk, orang itu mengawal Andre dan Vicky menuju ke helikopter yang sudah disiapkan di dek. Saat Andre akan berjalan masuk ke helikopter, tiba-tiba Olive berlari ke arahnya. Andre, dia sangat senang bisa melihat pujaan hatinya di sana. Olive, kamu baik-baik saja kan? Aku akan pergi ke kapal yang lain. Mau ikut denganku? Andre bertanya padanya. Mengangguk, Olive ikut dengan mereka. Wow, sekarang hanya aku yang tidak memiliki pelindung di sini. Vicky berkata ke arah keduanya. Tidak perlu khawatir, Tuan. Semua kapalnya sudah di bawah kendali kita. Salah satu pasukan Haris menenangkan Vicky. Ya, tolong lindungi aku ya guys. Aku masih ingin hidup. Asal kalian tahu saja ya, aku ini masih berjaga ting-ting loh. Aku belum menikah. Ucapan Vicky membuat Olive dan Andre tertawa kecil.